Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ولو كره المشركون ولو كره المنافقون ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل عيد الفطر والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin di kompleks Tanah Putih, pelaksana salat Idul Fitri yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama melalui mimbar yang mulia ini, saya mengajak kita semua untuk marilah kita menaikkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pada pagi hari ini cuaca kurang bersahabat, tapi ini merupakan satu ujian. Ya, hujannya yang terlalu kencang, juga yang terlalu pelan, dia sedang-sedang saja. Ini artinya membuat ujian buat kita ini mau pi solat kasing antara pi dan tidak. Alhamdulillah, saya lihat Masjid Darul Islam Kompleks Tanah Putih penuh, di dalamnya penuh, dan insyaallah di luar juga penuh. Semoga kehadiran kita di sini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang Id yang berbahagia, ketika beberapa jam yang lalu
matahari terbenam di ufuk sebelah barat, menandakan bahawa bulan Ramadan telah berpisah dengan kita. Dia tidak akan kembali lagi. Kalaupun dia kembali, berarti bukan Ramadan 2006, tapi insya-Allah Allah panjang umur kita semua. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Ramadan pada tahun 2027 nanti. Amin ya rabbal alamin. Namun dalam hati yang paling dalam, tentu kita berkeinginan bahawa Allah memperpanjang umur kita, bertemu kembali dengan Ramadan yang akan datang. Semoga kita pada hari ini Allah berikan umur yang panjang, memberikan keberkahan kepada hidup kita, agar kita bisa bertemu kembali dengan Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di hari yang besar dan agung ini, di 1 Syawal merupakan hari kemenangan bagi orang-orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Banyak sekali orang-orang yang ingin hidup di hari ini, karena ini adalah hari yang sangat besar. Banyak sekali orang yang berdoa. Ada di antara saudara-saudara kita, mereka punya doanya, Allahumma tawwil umurana, ya Allah panjangkanlah umur kami. Mereka ingin sampai umurnya di hari pada bulan Syawal hari ini, untuk merayakan kemenangan itu bersama-sama keluarga mereka. Bahkan di hari yang besar, hari raya Idul Fitri ini, yang di perantau pun akan kembali pulang, bertemu berkumpul dengan sanak keluarga, dengan saudara-saudaranya. Namun apalah daya, sebuah angan-angan, sebuah harapan untuk dapat hidup sampai kepada bulan Syawal ini. Harapan untuk sampai pada bulan Syawal ini ternyata ada yang jauh lebih cepat daripada keinginan dalam doa yang dipanjatkan itu. Apa dia? Itulah janji Allah yang telah ditetapkan kepada kita seluruh makhluk manusia tanpa kecuali, baik yang beriman ataupun yang tidak beriman. Allah sudah tetapkan kita punya hari kematian. Allah mengatakan dalam Al-Quran, walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa hum la yastaqdimun. Kalaulah ajal kematian itu telah sampai, kalaulah ajal kematian itu telah tiba, maka dia tidak akan dapat dimajukan maupun diakhiri, walau hanya sedetik saja. Maka di hari yang agung dan mulia ini, beruntunglah di antara kita yang tahun ini dapat kembali berkumpul dengan sanak keluarga. Di hari ini, di solat hari raya Idul Fitri, kita bisa berangkat bersama-sama di tempat solat menuju Masjid Darul Islam untuk mendengarkan khutbah Idul Fitri. Lalu pun kita pulang ke rumah setelah ini, kita dapat bersalam-salaman, masih dapat kita berpelukan, memohon maaf, memohon ampun atas semua khilaf dan salah pada tahun-tahun sebelumnya. Di hari ini pula, hari raya Idul Fitri, mengingatkan kita, wahai para jemaah sekalian, hari raya adalah momen di mana kita hendak saling bermaaf-maafan antara yang satu dengan yang lain. Bukankah tujuan puasa itu disebutkan dalam Al-Quran, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, mudah-mudahan engkau bertakwa. Tujuan akhir daripada puasa itu adalah membentuk pribadi yang bertakwa. Lalu bagaimana orang itu dikatakan bertakwa?
Salah satunya ciri orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang dia mau meminta maaf dan mau memberikan maaf kepada orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka di hari ini, wahai para jemaah sekalian, salat hari raya Idul Fitri, seorang suami minta maaf kepada istrimu, seorang istri ambillah tangan suamimu di hari yang mulia ini, maka mohonkanlah maaf daripada suamimu atas segala khilaf dan dosa. Lebih-lebih di hari ini pula, wahai para jemaah, di antara kita yang masih punya ayah, di antara kita yang masih punya ibu, maka selesaikanlah salat ini, hari raya Idul Fitri yang suci ini. Pulang ke rumah nanti, maka yang pertama kau salami adalah orang tuamu, orang tua kita. Wahai jamaah sekalian, salami mereka, jabat tangannya, cium tangannya. Dulu tangan itu kuat, saat ini tangan itu sudah lemah dimakan usia. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Tak ingatkan kita atau kita pura-pura lupa bahwa ketika kita masih berada dalam rahim ibu kita, belum ada orang di dunia ini yang mendoakan kita. Maka orang tua pertama yang mendoakan kita, wahai para jemaah, adalah ibu kita. Ketika berada dalam rahim, sambil dia mengelus perutnya, dia berdoa, ya Allah, jadikanlah anakku ini anak yang soleh dan soleha, jadikanlah anakku ini anak yang sukses, jadikanlah anakku ini anak yang selalu bahagia dunia dan akhirat. Ketika belum ada orang berdoa untuk kita, ibu sudah berdoa duluan untuk kita. Lahir ke dunia, berjuang bersimbah darah, memperjuangkan kita lahir, bertarung antara hidup dan mati. Ketika kita mau lahir kita ke dunia masih dalam keadaan yang sakit luar biasa. Tersenyum dia menatap wajah kita. Perjuangannya sangat luar biasa, pengorbanannya dengan kita, wahai para jemaah sekalian. Tak sadarkah kita ketika itu kita masih kecil, kita masih kanak-kanak, waktu itu ibu kita paling banyak berbohong, berdusta untuk kita. Ketika makanan hanya tinggal sedikit, di saat itu ibu akan berbohong, nak, makanlah makanan ini nak, ibu sudah kenyang, padahal ia pun sedang menahan laparnya. Nak, makanlah daging ini, ibu tak suka daging. Nak, makanlah telur yang sudah dimasak ini, ibu tak suka telur. Begitu pengorbanan seorang ibu. Bahkan ketika kita masih bayi, nyamuk satu ekor pun tak akan dia biarkan hinggap di tubuh kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sidang Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berputar waktu berjalan, mereka berubah menjadi tua, kita telah pula berkeluarga. Bagaimana sikap kita terhadap ibu kita saat ini? Sudahkah kita membuat dia bahagia? Sudahkah kita membuat mereka tertawa, tersenyum di usia yang senja ini? Kalaulah di hari ini, wahai para jemaah, hari raya Idul Fitri, engkau masih menyusahkan hidupnya, maka sungguh engkau betul-betul telah membuat dirinya tak pernah merasa bahagia di dunia. Maka sungguh kalau tak sanggup kita membuat dia bahagia di usia tuanya, maka setidak-tidaknya janganlah engkau membuat dia sengsara di masa tuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pulang dari salat hari raya, ambil tangan ibu, cium tangannya selagi dia masih ada. Jika dia sudah tidak ada lagi, saat itulah nanti engkau akan menyesal. Kenapa saat itu ibu ada? Kenapa saat ibu masih ada aku menyia-nyiakannya? Datang seorang pemuda menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Apa kata pemuda ini? Ya Rasulullah, biarkan ya Rasul aku ikut berjihad, berperang mengikutimu di medan perang ya Rasul. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada pemuda ini, apakah engkau mempunyai ibu? Hal laka min ummi, apakah engkau masih punya ibu? Lalu pemuda itu menjawab, na'am, aku masih punya ibu. Ya Rasulullah, lalu apa kata Rasul? Fa'alzamaha fa innal jannata tahta rijlai. Kata Rasul, pulanglah karena telapak kaki ibumu, di bawah telapak kaki ibumu engkau temukan surga. Berbaktilah kepada ibumu, padahal dia berharap jihad. Jihad ini adalah sesuatu yang paling tinggi didapatkan. Prestasi seorang muslim ketika jihad, maka dia tidak akan merasakan sakit sakratul maut. Ketika dia tidak akan merasakan azab kubur. Ketika jihad nanti di akhirat hari kiamat, dia tidak akan mendapatkan hisab yang berat. Tetapi Rasul malah mengutamakan merawat seorang ibu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ataukah kita lupa, ataukah sebagian dari kita pura-pura lupa bahwa ada seorang sahabat Rasul bernama Uwais Al-Qarni. Beliau pemuda yang hidup di zaman Rasul, namun tidak digelar sebagai sahabat. Apa sebab? Beliau beriman kepada Rasul, tapi beliau tidak bertemu dengan Rasul. Tapi Rasulullah mengatakan kepada para sahabat bahwa nanti akan datang seorang pemuda yang akan menuju Ka'bah, menuju kota Mekah. Apa kata Rasul? Ketika pemuda itu datang, mintakanlah doanya, karena doanya mustajab. Dialah bernama Uwais Al-Qarni. Ataukah sebagian kita lupa bahwa sesungguhnya ridha Allah berada pada ridha kedua orang tua kita, dan murkanya Allah pula berada pada murkanya kedua orang tua kita. Ridallahi fi ridal walidain wa sakhtallahi fi sakhatil walidain. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Namun di antara kita menganggap bahwa itu tidak pernah ada. Berapa kali kata-kata kita keluar lebih keras kepada mereka, berapa kali air matanya telah menetes. Ayah orang tua kita berjuang tidak tahu panas, tidak tahu hujan, mencari nafkah, mencari rezeki untuk kehidupan kita. Wahai di hari yang mulia dan agung ini, mari ambil tangan, cium tangannya yang telah berjuang mencari nafkah. Tak tahu dia sakit badannya, tak tahu dia dalam ringkasan deritanya. Yang dia tahu bagaimana mencari rezeki yang halal, yang tidak tahu bagaimana anak istrinya dapat makan, bagaimana anak-anaknya bisa sekolah. Bahkan ketika lahir, kita baru saja lahir, dia sudah berfikir bagaimana nanti untuk kehidupan kita untuk selanjutnya. Kaum muslimin, jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita taklah seberuntung yang lainnya. Di antara kita mungkin sudah ada orang tua yang telah mendahului kita. Mungkin di antara kita ada orang tua yang sudah berpulang ke rahmatullah di hari raya terdahulu. Mereka masih duduk bersama dengan kita, masih bersandau gurau, masih bersama kita, makan bersama-sama di hari lebaran. Kali ini di hari raya Idul Fitri mereka tidak lagi bersama-sama dengan kita. Mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jika ayahmu telah tiada, berziarahlah ke makamnya. Ayah, jika ibunda sudah tidak, maka berziarahlah ke makam ibunda. Bacakanlah doa untuk kedua orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku
sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi sewaktu aku masih kecil ini. Bacakan doa untuk mereka, mudah-mudahan Allah meringankan kalau seandainya mereka mendapatkan azab. Kalau mereka mendapatkan nikmat, semoga Allah memberikan nikmat yang begitu banyak lagi kepada mereka dalam kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tidak ada harta yang terbaik bagi orang tua, bagi anak-anak yang masih hidup di dunia ini, melainkan doa untuk kedua orang tua kita yang telah tiada. Jangan lupa di setiap kali kita salat 5 waktu, doakanlah kedua orang tua kita. Kemudian di hari raya Idul Fitri ini pula, mari kita saling bermaaf-maafan antara satu dengan yang lain, antara kakak dengan adik, antara keluarga ponakan dengan paman dengan bibi, antara keluarga yang lainnya, antara menantu dengan mertua. Ingatlah wahai para menantu, bahwa mertuamu itu sebenarnya adalah orang tuamu juga. Jangan pernah engkau beda-bedakan antara orang tua kandungmu dengan mertuamu. Bagaimana baktimu kepada orang tuamu, begitulah engkau berbakti dengan mertuamu saat ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka bermaaf-maafan, sesungguhnya dengan kita bermaafan maka gugurlah segala dosa-dosa kita. Dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang bermaaf-maafan di antara manusia, dia mau memaafkan, dia mau pula meminta maaf. Jangan menunggu orang lain meminta maaf. Mohon maaflah kepada orang lain dulu. Minta maaflah. Memang susah untuk meminta maaf, tapi ganjarannya adalah surga bagi orang yang mau meminta maaf kepada orang lain dan mau pula memaafkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhir daripada khutbah ini, jemaah sekalian yang tidak sempat pulang ke kampung halaman, maka teleponlah dengan video call kepada orang tua kita, dengan saudara kita. Bermaaflah jika sempat pada bulan Syawal ini untuk pulang temui orang tua. Temuilah kedua orang tua kita. Mereka tidak pernah berharap kita memberikan dia harta. Tidak. Mereka berharap datang kita menjenguknya, maka dia sudah senang kepada diri kita. Ingat, sebagaimana dahulunya ketika kita masih kecil, kita masih sekolah, tak pernah ada berfikir di otak mereka bahwa apa yang mereka berikan kepada kita membuat mereka miskin dan tidak pernah jatuh. Maka di hari ini berpikirlah, jangan sampai kita merasa enggan memberi kepada kedua orang tua kita, karena takut dengan miskin, takut dengan harta berkurang, karena sesungguhnya itu adalah perbuatan yang sia-sia. Ingat pula, uang terakhirnya jangan-janganlah menjadi seperti anak peluru, anak panah yang terlepas dari busurnya. Maka tatkala dia terlepas dari busurnya, anak panah itu tidak pernah lagi kembali ke belakang ke busurnya, tak pernah menengok orang tuanya. Tapi jadilah kita yang hadir pada hari ini seperti anak pohon pisang yang berlomba-lomba menopang orang tuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian marilah kita berdoa, semoga doa yang kita panjatkan ini bisa dikabulkan dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahashshu'ana wa ta'abbudana wa tamin taghfirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina
wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.